Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Carolina Matau dengan NIM 2214201033. Saya selaku mahasiswa aktif semester 6 dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan, kelas A2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video dalam mata kuliah Keperawatan Kegawat Daruratan dan sebagai dosen pengampu yaitu Nurse Olvin Manengkei, Sarjana Keperawatan Magister Kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Early Warning Scoring System dalam pemahaman dan akan memaparkan apa yang dimaksud dengan Early Warning Scoring System. Sistem peringatan dini di rumah sakit saat ini berupa rangkaian sistem komunikasi dan informasi, dimulai dari deteksi awal, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk penanganan berikutnya. Penilaian pada sistem peringatan dini ini menggunakan skor yang disebut Early Warning Scoring System. Early Warning Scoring System atau EWSS merupakan sistem yang digunakan dalam keperawatan untuk mendeteksi dini tanda-tanda klinis yang menunjukkan perburukan kondisi pasien. Sistem ini membantu tenaga kesehatan dalam mengidentifikasi pasien yang berisiko mengalami kegawat daruratan atau kematian sehingga intervensi dapat diberikan lebih cepat dan tepat. Manfaat dari sistem ini yakni untuk mendeteksi dini penyakit akut dengan mengukur parameter fisiologis spesifik dengan format standar. Kemudian, sistem penilaian standar untuk menentukan tingkat keparahan penyakit untuk mendukung pengambilan keputusan klinis yang konsisten dan respon klinis yang tepat. Selanjutnya, standarisasi pelatihan dalam pendeteksian penyakit akut dan manajemen pasien yang mengalami penurunan secara klinis. Dan yang terakhir yaitu adopsi sistem penilaian standar di seluruh rumah sakit, tidak hanya dalam konteks perburukan klinis akut, tetapi juga untuk pemantauan terus-menerus dari semua pasien. Warning Scoring System menilai beberapa parameter fisiologis pasien, yang biasanya meliputi frekuensi nafas atau respiratory rate, saturasi oksigen atau SpO2, tekanan darah sistolik atau systolic blood pressure, denyut jantung atau heart rate, suhu tubuh atau temperature, dan tingkat kesadaran. Di dalamnya ada AVPU atau alert, verbal, pain, dan unresponsive. Setiap parameter diberikan skor berdasarkan hasil pengukuran pasien. Semakin abnormal nilai atau parameter, semakin tinggi skor yang akan diberikan. Early Warning System yang umumnya digunakan adalah National Early Warning System atau NEWS. NEWS adalah sistem penilaian kumulatif yang menstandarkan penilaian tingkat keparahan penyakit akut yang dikembangkan pertama kali pada tahun 2012. Sistem sederhana yang saat ini sudah digunakan hampir di seluruh rumah sakit yang penilaian scoringnya dihitung dari tanda-tanda vital pasien. Pengembangan IWS saat ini digunakan adalah National Early Warning System atau NEWS 2 dengan pengukuran parameter di bawah ini pada penjelasan selanjutnya. Berdasarkan penjelasan saya sebelumnya, pada saat ini saya akan menunjukkan tabel pengukuran parameter IWSS dan NEWS. Kita bisa melihat adanya perbedaan antara dua sistem scoring ini pada tabel tersebut. Ini adalah tabel pengukuran parameter IWSS dan ini adalah tabel pengukuran parameter NEWS. Kita bisa melihat adanya sedikit perbedaan antara dua sistem scoring ini. Kita masuk pada tabel NEWS. Pada scoring NEWS 2 ini terdapat penambahan, yakni penambahan level penanganan, parameter lebih rinci dengan rentang yang jelas, adanya oksigen skala 2 untuk pasien dengan kondisi khusus. Dalam tabel ini kita bisa melihat adanya perbedaan warna di setiap skor. Skor 0 pada warna putih pada bagian tengah menunjukkan bahwa keadaan normal. Skor 1 pada warna kuning menunjukkan keadaan yang cukup serius. Skor 2 pada warna jingga menunjukkan keadaan yang sudah serius.
Sedangkan pada warna merah menunjukkan keadaan yang sudah sangat serius berada pada skor 3. Pada bagian fisiologikal parameternya, terdapat 8 kategorial tanda vital yang akan dinilai skornya. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa tanda-tanda vital itu adalah: yang pertama, pernafasan dalam 1 menit. Yang kedua, penilaian saturasi oksigen, yang saat ini ada skala 1 dan skala 2, hingga penggunaan oksigen atau tidak. Kemudian ada tekanan darah. Selanjutnya, tingkat kesadaran yang di dalamnya ada penilaian skala AFPU. Dan yang terakhir ada suhu tubuh. Tiap parameter diberikan skor dari 0 hingga 3 atau lebih tergantung tingkat keabnormalannya. Total skor dihitung dengan menjumlahkan skor dari masing-masing parameternya. Interpretasi skor IWSS dan tindakan keperawatan berdasarkan skor yang diperoleh. Tindakan yang harus dilakukan oleh perawat adalah: yang pertama, dari skor 0 sampai 3, yakni pasien dalam kondisi stabil. Observasi rutin sesuai jadwal, misalnya setiap 6 sampai 12 jam. Yang kedua, skor 4 sampai 6, yakni indikasi awal perburukan kondisi pasien dan observasi lebih sering, misalnya setiap 1 hingga 2 jam, serta konsultasi dengan dokter atau tim medis lainnya. Kemudian, skor lebih dari 7, atau risiko tinggi terjadi kegawat daruratan, yakni aktivasi tim respon cepat atau rapid response team dan penanganan segera untuk mencegah perburukan lebih lanjut. Setelah membahas kedua tabel parameter pengukurannya, dan pada saat ini saya akan membahas tentang penjelasan mengenai tingkat kesadaran dan scoring pada IWSS. Tingkat kesadaran adalah salah satu parameter penting dalam Early Warning Scoring System karena perubahan kesadaran dapat terjadi dan menjadi tanda awal gangguan neurologis, hipoksia, atau kondisi medis serius lainnya. Dalam tingkat kesadaran ini, terdapat beberapa komponen yang akan dinilai, yakni skala AVPU untuk menilai kesadaran IWSS. Sistem yang digunakan untuk penilaian kesadaran pasien pada saat ini yaitu sistem AVPU. Dalam sistem ini dinilai dengan A atau alert, yakni kondisi di mana pasien sadar penuh, responsif, dan dapat berkomunikasi dengan baik, skor 0. Kedua, verbal, yakni pasien hanya merespon ketika dipanggil atau diberi perintah suara, skor 1. P. Pain, pasien hanya merespon ketika diberi rangsangan nyeri seperti cubitan atau menekan kuku, skor 2. Dan terakhir, U. Unresponsive, yakni kondisi di mana pasien tidak memberikan respon terhadap suara maupun nyeri atau pasien tidak sadar, diberikan skor 3. Selanjutnya, interpretasi skor kesadaran dalam IWSS. Skor 0, A. Alert, di mana pasien dalam kondisi normal dan sadar penuh. Tidak diperlukan intervensi khusus selain pemantauan rutin. Skor 1, V. Verbal, pasien menunjukkan respon hanya terhadap suara, tetapi tidak sepenuhnya sadar. Ini bisa mengidentifikasikan kondisi seperti hipoksia ringan, hipotensi, atau efek obat sedatif. Perawat harus meningkatkan frekuensi pemantauan dan mencari penyebab perubahan kesadaran tersebut. Skor 2, P atau pain, pasien hanya merespon terhadap nyeri dan tidak sadar terhadap lingkungan sekitarnya. Ini merupakan tanda gangguan serius seperti shock, stroke, cedera otak, atau hipoksia berat. Perawat harus segera menghubungi dokter dan mempertimbangkan intervensi medis lebih lanjut. Skor 3, U. Unresponsive, yakni di mana kondisi pasien tidak menunjukkan respon terhadap suara maupun nyeri. Ini adalah kondisi kritis dan darurat medis, sering terkait dengan henti jantung,
koma, cedera otak parah. Dan tim medis harus segera dipanggil dan tindakan resusitasi mungkin diperlukan. Kemudian, ada hubungan skor kesadaran dengan total skor IWSS. Jika skor kesadaran meningkat dari A ke V, P, atau U, total skor IWSS juga meningkat, yang berarti pasien memerlukan perhatian lebih intensif. Jika skor total lebih dari 7 atau 7, tindakan darurat harus dilakukan, termasuk aktivitas tim respon cepat atau rapid response team. Demikianlah video ini telah selesai, pembahasan, pemaparan, serta penjelasan tentang IWSS, dan saya memohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat penyebutan yang telah saya ucapkan sebelumnya, dan terima kasih telah menonton.